Bab 224, seorang petapa sekte kenaikan abadi sejati, ayo bertarung. Dongfang Jing, kakek buyut, tidak ada tanah induk di wilayah utara. Dongfang Mingyue menatap pesan di token geokomunikasi, mengerutkan kening, agak bingung sejenak. Dia belum pernah melihat kakek buyutnya. Tapi nama Dongfang Jing, nama itu kedengarannya tidak asing, dia memang pernah mendengar tetua Hong Yi menyebutkannya. Awalnya, garis keturunannya memiliki seorang jenius yang telah mencapai tubuh spiritual ekstrim, dengan harapan dapat membangun tubuh Dao yang diperoleh. Dan dia juga merupakan kandidat paling mungkin untuk posisi kepala keluarga. Namun setelah itu, tidak ada kabar lagi. Meskipun Dongfang Mingyue untuk sementara tidak dapat mencerna berita itu, dia tahu bahwa ini bukan masalah sepele. Maka dia pun meninggalkan gua tempat tinggalnya dan langsung menuju ke lokasi Spirit Vein keluarga Dongfang. Tempat itu adalah tempat di mana leluhur dari garis keturunannya melakukan kultivasi tertutup. Mengenai keaslian pesan itu, dia tidak mengambil langkah ekstra untuk memverifikasinya. Lagi pula, apakah Gu Changge akan bercanda dengannya tentang hal-hal seperti itu? Meskipun waktu yang mereka habiskan bersama hanya sebentar, dia tahu bahwa dia bukan orang seperti itu. Selain itu, hanya dengan menyebutkan nama Dongfang Jing saja sudah cukup menjadi bukti bahwa berita tersebut dapat dipercaya. Dalam waktu singkat, dia telah tiba di Spirit Vein yang terletak di tengah hutan pegunungan. Kabut roh begitu pekat di dalam pegunungan sehingga bahkan seseorang di alam petapa yang memasukinya akan kehilangan arah untuk sementara waktu dan tidak dapat keluar. Berdiri di kaki gunung, Dongfang Mingyue memberi hormat dengan hormat ke arah lembah. Junior Dongfang Mingyue ingin menghadap leluhur. Mengikuti kata-katanya, tidak lama setelah itu, kabut roh yang menyebar itu terbelah, membentuk jalan yang berliku-liku. Dongfang Mingyue mengikuti jalan itu, dan segera tiba di sebuah lembah dengan air jernih dan pegunungan yang anggun, tempat seorang lelaki tua berambut putih dengan pakaian sederhana buatan rumah duduk bersila di atas panggung batu. Walaupun si tua tampak memiliki rambut abu-abu, punggungnya sangat tegak, dan otot-otot di lengannya terlihat jelas, menunjukkan kekuatan terpendam yang dahsyat. Di sampingnya tergeletak pedang patah, yang mutunya tidak dapat ditentukan. Ketika Dongfang Mingyue mendekat, dia membungkuk dalam-dalam sambil menangkupkan kedua tangannya dengan hormat, leluhur agung. Mengapa kau berpikir untuk mencari lelaki tua itu, gadis kecil? Apakah Anda mengalami masalah? Orang tua itu perlahan membuka matanya, bertanya dengan suara lembut sambil tersenyum. Nada bicaranya ramah, namun auranya tidak diragukan lagi telah mencapai alam raja sejati penyatuan bulan, menjadikannya ahli tingkat atas bahkan di negara bagian tengah. Yang kedua setelah monster-monster tua alam abadi tanah itu. Bahkan dalam sekte pedang, dia memegang gelar kehormatan tetua tertinggi. Leluhur agung, apakah kamu tahu tentang Dongfang Jing? Dongfang Mingyue bertanya ragu-ragu. Tentu saja. Anak itu punya bakat yang luar biasa. Aku pernah berniat untuk membesarkannya menjadi kepala keluarga pada generasi itu. Bahkan formasi pedang tak berbentuk yang kamu pelajari sekarang diciptakan oleh pemuda itu ketika dia memiliki wawasan saat menerobos alam pemusnahan tingkat ke-9. Sayang sekali, kecerobohan sayalah yang menjadi penyebabnya. Saya tidak menyangka dia akan mengalami kecelakaan. Ngomong-ngomong soal itu, menurut generasi, kamu harus dianggap sebagai cicitnya. Keakraban si tetua dengan nama ini membawa sedikit rasa nostalgia dalam tatapannya. Menyebutkan bakat pemuda itu, wajahnya menunjukkan sedikit kepuasan, tetapi saat berbicara, itu berubah menjadi desahan panjang. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena ceroboh saat itu, kalau tidak, pemuda itu mungkin tidak mengalami kecelakaan. Pemuda itu berbakat, jika tidak terjadi apa-apa, sekarang, dia mungkin paling tidak telah mencapai tahap akhir alam bijak atau bahkan kesempurnaan alam bijak. Sayang sekali, dia, kakek buyut mungkin belum meninggal. Itu tidak sepenuhnya benar, dia memang meninggal, tetapi tampaknya belum sepenuhnya. Dongfang Mingyue berkata lemah, memperhatikan ekspresi penyesalan leluhur kelima. Orang tua itu mengernyitkan dahinya mendengar perkataannya, menatapnya dengan bingung. Apa artinya mati tapi tidak sepenuhnya mati? Mungkinkah masih ada sisa jiwa yang berkeliaran di dunia? Jiwa sisa anak itu belum padam selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu bisa tahu? Tahukah kamu siapa yang menyebabkan kejatuhannya saat itu? Mengetahui bahwa pemuda itu mungkin belum sepenuhnya mati, bahkan raja sejati dari keluarga Dongfang ini pun tak kuasa menahan diri untuk meraih pedang patah di sampingnya. Jika saja hanya tersisa sedikit jiwa, jiwa itu pasti sudah hilang dalam waktu 1000 tahun. Namun jika karena suatu alasan ada petunjuk yang ditinggalkan oleh pelaku, ia dapat membantu melancarkan balas dendam. Setidaknya, pelaku harus membayar dengan nyawanya. Selama bertahun-tahun, meskipun dia tidak merasa terlalu bersalah tentang masalah itu, dia masih merasa berutang pada pemuda itu. Leluhur agung pasti tahu, Junior sudah punya suami di wilayah utara. Berita itu datang dari suamiku. Dia mengatakan bahwa di pinggiran domain utara, di tanah tanpa tuan, mereka menemukan kakek buyut. Hanya saja keadaannya agak aneh. Dia bukan lagi dari klan manusia, berubah menjadi binatang iblis, berakar di Vena Roh, dia telah mempertahankan hidupnya hingga hari ini.
Dongfang Mingyue menjelaskan sambil melihat informasi tambahan yang diberikan suaminya pada token geokomunikasi dalam perjalanannya ke sini. Berubah menjadi binatang iblis. Mintalah anak buahmu untuk memberikan koordinat lokasi secara kasar. Aku akan memeriksanya sendiri. Orang tua itu mengangkat alisnya sedikit karena terkejut. Namun, jika dia benar-benar belum mati, tidak peduli apakah dia telah berubah menjadi binatang iblis atau binatang iblis, selama dia masih memiliki ingatan dari masa lalu, dia tetap merupakan keturunan dari garis keturunannya, dan dia akan memastikan dirinya kembali ke keluarga Dongfang, tidak akan ada seorang pun yang berani menolak. Mendengar ini, Dongfang Mingyue sekali lagi menghubungi suaminya untuk mengetahui perkiraan lokasinya. Tak lama kemudian, dia menerima balasan. Leluhur Agung, lokasinya ada di sini. Begitu Dongfang Mingyue selesai bicara, leluhur tua itu dengan santai menggenggam pedang patah di sampingnya, bersiap meninggalkan keluarga Dongfang dan menuju ke tanah tanpa tuan di luar wilayah utara. Bisakah leluhur agung membawa serta juniornya? Dongfang Mingyue bertanya buru-buru. Ayo pergi. Permintaan kecil ini tentu saja tidak memerlukan diskusi lebih lanjut dari sang tetua, yang melambaikan tangannya dan segera menghilang bersamanya ke dalam lembah. Menuju langsung ke domain utara. Dengan kecepatannya di alam raja sejati penyatuan bulan, tidak akan memakan waktu lebih dari setengah hari untuk mencapai pinggiran domain utara dari negara bagian tengah. Dongfang Mingyue juga segera menyampaikan pesan tersebut kepada suaminya. Aku sedang menuju perbatasan domain utara bersama leluhur untuk mencarimu. Kita akan tiba dalam waktu 1 hari. Hampir 20.000 li di luar kota Duanbei. Setelah menerima balasan, Gu Changge hanya menggunakan kekuatan spiritual untuk menampilkan isi pesan di udara. Membiarkan Dongfang Jing dan yang lainnya hadir untuk melihatnya. Itu hebat. Kupikir aku harus bersembunyi di sini selama 3 hingga 500 tahun lagi sebelum aku bisa berubah dan kembali ke negara bagian tengah. Tidak pernah menyangka akan bertemu, saudara Jian Chen. Dongfang Jing tidak dapat menahan rasa gembiranya saat melihat pesan tersebut. Selama 1000 tahun ini, meskipun dia tidak menghadapi bahaya apapun dan tinggal di atas Vena Roh, memelihara tubuhnya dengan memburu binatang iblis melalui akarnya. Periode yang panjang ini membuatnya sangat kesepian. Bahkan jika dia bertemu dengan penggarap klan manusia, dia tidak berani memperlihatkan dirinya, dan dia juga enggan membunuh penggarap klan manusia untuk disempurnakan. Pertama, dia takut akan masalah. Jika latar belakang orang itu penting dan pasukannya datang untuk membersihkan binatang iblis, itu akan berbahaya baginya. Kedua, lagi pula, dia masih berpola pikir klan manusia, dia tidak ingin memurnikan kerabatnya untuk memberi nutrisi pada tubuhnya. Awalnya dia ingin mengucapkan terima kasih kepada Gu Changge. Namun dia tidak tahu bagaimana cara menyapanya dengan tepat. Pria muda ini, berdasarkan senioritas, adalah suami cicitnya. Dia seharusnya memanggilnya kakek buyut. Namun dalam hal status, saudara Jian Chen telah menjelaskannya dengan jelas, Sekte Pedang sangat mementingkannya. Bahkan sebelum berangkat ke negara bagian tengah, dia dijanjikan perawatan dari puncak putra suci pertama dan bimbingan pribadi dari seorang tetua tertinggi Sekte Pedang. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi pemuda ini. Terutama karena kekuatannya sangat luar biasa, berada di alam kekosongan pemurnian kelas 6, dia bisa merasakan ancaman kematian langsung darinya. Bahkan di Central State, dia dikenal sebagai seorang jenius, tetapi dibandingkan dengan orang ini, dia tampak sama sekali tidak berarti. Terima kasih banyak Tuan Muda atas bantuanmu. Resi Jian Chen tidak punya banyak pikiran, setelah melihat pesan itu, dia langsung membungkuk sambil mengepal tangan ke arah Gu Changge. Hanya hal sepele. 1 hari saja, kita tunggu saja di sini. Gu Changge melambaikan tangannya dengan santai, memang, dia tidak berbuat banyak, hanya menyampaikan pesan itu kepada Ming Yue. Bagus, saudara Jing, mengapa tidak menceritakan situasinya secara rinci? Jadi saya bisa membantu Anda menganalisisnya sedikit. Setelah memberi hormat kepada Tuan Muda dengan mengepalkan tangan, Sage Jian Chen kemudian menoleh ke Dongfang Jing untuk melanjutkan pertanyaannya. Sebagaimana ia uraikan secara rinci, yang lain, karena tidak ada hal lebih baik untuk dilakukan, hanya berubah menjadi penonton. Tetapi saat ini, di atas kota Duanbei, beberapa sosok dengan cepat melintasi langit. Di antara mereka, 2 orang berada di alam petapa, 1 orang di tahap kesempurnaan, dan yang lainnya di tahap akhir, keduanya memiliki kekuatan yang tangguh. Selain kedua orang bijak tersebut, ada pula seorang individu kesempurnaan alam tak terbatas tingkat ke-7 dan seorang pembangkit tenaga alam pemusnahan tingkat ke-9. Dilindungi oleh kekuatan besar alam bijak, mereka melewati kota Duanbei tanpa diketahui. Saat ini, orang terkuat di kota Duanbei hanya berada di alam pemusnahan tingkat ke-9, tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi kedua orang bijak ini. Tak lama kemudian, mereka berada 10.000 li di luar kota, jauh di dalam hutan binatang iblis di tanah tanpa penguasa. Aura ini, pastilah bocah keluarga Gu itu. Setelah berhenti, Li Fei, dalam tahap kesempurnaan alam petapa, menggunakan indera ketuhanannya untuk mendeteksi jejak pertempuran masa lalu di area ini. Dan dengan indera keilahiannya, dalam beberapa tarikan napas, dia telah menemukan Gu Changge dan rombongannya.
Kesempurnaan alam Sage, tahap awal, tahap pertengahan. Sebentar lagi, aku akan melawan Sage alam kesempurnaan itu. Dua lainnya untuk rekan Daois Zhang. Setelah memastikan targetnya, Li Fei agak terkejut, awalnya menduga lawan hanya memiliki dua Guardian Sage. Dia tidak menyangka akan bertemu lagi dengan musuh lama kesempurnaan alam Sage yang lain. Namun, hal itu sebenarnya tidak memengaruhi apapun. Lagi pula, dua tetua sekte pedang lainnya memiliki tingkatan yang tidak terlalu tinggi, satu di tahap awal dan satu di tahap menengah, Sage Zhang di tahap akhir tidak lebih lemah dari keduanya. Baiklah, Sage Zhang mengangguk sedikit. Meskipun 2 lawan 1, wilayah kekuasaannya lebih tinggi. Tidak akan mudah untuk membunuh mereka, tetapi mengalihkan perhatian mereka tidaklah sulit. Lagi pula, mereka tidak punya niat membunuh tetua sekte pedang. Perjalanan ini bertujuan untuk memungkinkan orang suci Wu Jiang dari puncak ke-9 untuk memusnahkan kejeniusan yang belum tahu dari sekte pedang. Santo Wu, sekarang terserah padamu. Kita akan menahan para Sage, kau selesaikan pertempuran ini dengan cepat. Jika keadaan sudah mendesak, biarkan saja individu kelas 9 keluarga Wu bertindak secara rahasia, selama tidak ada jejak yang tertinggal, tidak seorang pun dapat mengatakan apapun setelah kita kembali ke negara bagian tengah. Sage Li menatap Sein Wu, berbicara dengan nada memerintah. Di antara 9 puncak orang suci ke-9 adalah yang paling tidak terlihat dan paling tidak stabil. Tetua bijak tahap kesempurnaan ini tidak perlu menunjukkan terlalu banyak rasa hormat kepadanya, terutama karena dukungannya adalah untuk Santo Jiang dari puncak ke-5, yang prestasinya di masa depan pasti akan melampaui Wu Jiang sejauh ini. Jadi, dia tidak perlu khawatir tentang keluhan di masa mendatang. Penatua Li, tenang saja, meskipun anak ini sangat berbakat, pada akhirnya dia hanya berada di kelas 6 alam pemurnian Void. Antara aku dan dia, ada jurang yang tidak dapat diatasi. Tidak lebih dari 15 menit lagi, kepalanya akan dipenggal, dan kehidupan serta jalan hidupnya akan musnah. Pewaris suci Wu Jiang menanggapi dengan gerakan kecil di matanya dan memberi hormat yang sopan. Meski nada bicara tetua Li terdengar memerintah, yang membuatnya jengkel, dia tidak punya pilihan lain. Meskipun pewaris suci ke-5, Jiang Li, yang ingin melenyapkan saingannya dalam cinta kali ini, ia hanya digunakan sebagai alat. Tetapi, jika dia tidak mau, saat Gu Changge tiba di Sekte Pedang Negara bagian tengah, cepat atau lambat dia pasti akan mencari nyawanya. Bagaimanapun, itu hanya eksploitasi bersama, Santo Jiang Li menggunakan identitasnya sebagai pewaris Santo untuk membunuh lawannya, sementara ia juga perlu mengandalkan kekuatan Santo Jiang Li untuk melibatkan kekuatan besar di sekitarnya. Aneh. Mengapa mereka berteman dengan monster dan tidak menunjukkan niat untuk menyerang? Sage Zhang berkata dengan sedikit kebingungan setelah menyelidiki. Mereka mungkin mencoba menukar beberapa keuntungan dengan nyawa mereka. Kita akan membunuh mereka semua bersama-sama nanti. Penatua Li Fei tidak peduli dan mengabaikannya dengan acuh tak acuh. Selain nyawa kedua tetua sekte pedang yang tidak bisa direnggut, kematian orang lain tidaklah penting. Penundaan bisa menimbulkan masalah, ayo kita bertindak. Sage Zhang mengangguk pelan dan tidak memikirkannya lebih lama lagi. Saat mereka bicara, mereka berdua, bersama dengan Sein Wu Jiang dan ahli alam pemusnahan tingkat ke-9 dari keluarga Wu, muncul di atas Gu Changge dan rekan-rekannya. Pertama, mereka menutupi aura keduanya dari keluarga Wu. Lalu, tiba-tiba, keduanya muncul. Kemunculan tiba-tiba aura dua ahli alam Sage menyebabkan Gu Changge dan yang lainnya mendongak pada saat yang sama. Sekte Kenaikan Abadi. Sage Jianchen sedikit mengernyit, segera mengenali aura teknik kultivasi mereka sebagai milik Sekte Kenaikan Abadi. Tetapi mengapa Sekte Kenaikan Abadi muncul di sini? Jelas tidak ada alasan bagus. Hari ini dipenuhi dengan begitu banyak kejadian aneh. Pertama, ia bertemu dengan teman baiknya, Dong Fangjing, yang telah hilang selama 1000 tahun dan diperkirakan telah lama meninggal. Dan kini, dua tetua dari Sekte Kenaikan Abadi di alam Sage tiba-tiba muncul. Kalian berdua, mengapa kalian menyakiti muridku? Sebelum yang lain dapat berbicara, Tetua Li Fei, yang memancarkan kekuatan penuh dari alam manusia sejati sempurna, mengambil inisiatif untuk menanyai dua tetua Sekte Pedang dengan agresif. Jadi, ini Sekte Pedang, ya. Sekte Pedang berani menyakiti murid-murid Sekte Kenaikan Abadiku dengan impunitas seperti itu. Resi Zhang juga berbicara setuju. Dia langsung melontarkan tuduhan. Murid apa? Rekan-rekan Taois, tentu saja kalian tidak asal menuduh. Alis Sage Jianchen berkerut, siap untuk segera membantah. Termasuk Gu Haitang, ketiga orang bijak tanpa sadar berdiri di sisi Gu Changge, melindunginya dengan aman. Jika pihak lain bergerak, mereka pasti akan melindungi Gu Changge dengan cara apapun. Sepertinya ada kesalahpahaman. Rekan-rekan Taois, harap tenang, dan mari kita bicarakan ini perlahan-lahan. Resi Zhao membungkuk sopan, mencoba menengahi. Akan tetapi, yang didapatnya sebagai balasan adalah pihak lain langsung mengacungkan jari dan melepaskan skill ilahi langsung ke arah mereka. Jangan pergi dari sisiku. Melihat situasinya tidak menguntungkan, Gu Haitang mengerutkan kening dan dengan lembut mengingatkan Gu Changge di sampingnya.
Akan tetapi, Gu Changge merasa bahwa mungkin ada hal lain di balik situasi tersebut. Kemungkinan besar, mereka menargetkannya. Sekarang muridku yang malang telah terbunuh secara tragis, tentu saja, kau boleh mengatakan apapun yang kau mau. Kita bertarung dulu, baru bicara setelahnya. Tetua Li Fei tentu saja tidak akan membuang-buang kata dengan mereka, dan dengan mengangkat tangannya, energi spiritual lain berubah menjadi jejak tangan, menghantam dengan ganas dengan kekuatan aturan. Hati-hati saat menyerang, tetua, jangan melukai generasi muda keluarga Guku. Dendam antara Sekte Kenaikan Abadi dan Sekte Pedang tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu. Gu Haitang sedikit mengernyit, dan sebagai seorang tetua alam pria sejati sempurna, dia tidak bisa hanya menonton. Seketika, dia melesat ke langit di atas, melancarkan pukulan yang bertabrakan dengan kekuatan aturan lain yang mewujud sebagai hantu, mengguncang langit dan bumi. Keluarga Gu, belum pernah mendengarnya. Kalau kalian ingin campur tangan, tunjukkan padaku kalau kalian punya kekuatan. Penatua Li Fei, melihat ini, tampak tidak memiliki emosi dan terkunci pada aura ahli alam pria sejati sempurna dari keluarga Gu. Leluhur keluarga Gu melirik kedua orang lainnya, memohon, dan dengan sekejap, muncul ribuan mil di atas langit, sangat dekat dengan ketinggian Outer Heaven Void. Ahli alam manusia sejati sempurna dari Sekte Kenaikan Abadi, melihat bahwa tujuannya telah tercapai, mengikutinya dari dekat, langsung melesat bersamanya ke batas kehampaan. Tanpa basa-basi lagi, aura mereka saling berbenturan. Kekuatan aturan saling beradu, tetapi karena keduanya berada di alam pria sejati sempurna, mereka tidak dapat mengalahkan satu sama lain untuk saat ini. Kalian berdua, Sage Zhang juga ingin mencoba teknik Sekte Pedang. Bagaimana kalau bertarung di kehampaan? Sage Zhang dari Sekte Kenaikan Abadi, di alam Sage akhir, tidak menunda lebih lama lagi. Setelah berbicara, sosoknya berubah menjadi irama Tao dan dia muncul tinggi di atas langit. Mendengar perkataannya, alis Sage Jian Chen menegang. Namun, Sage Zhao mengalihkan pandangannya ke arah Gu Changge. Kedua tetua, silakan maju dan bertarung. Gu Changge mendongak tanpa ekspresi, menyaksikan leluhur bertarung bola-bali dengan orang bijak dari Sekte Kenaikan Abadi. Dia punya firasat bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Namun dia juga tidak khawatir. Dengan kartunya saat ini, bahkan saat menghadapi Sage Rilem, dia setidaknya memiliki 3 kesempatan untuk melarikan diri. Jeda waktu ini cukup bagi leluhur untuk menyelamatkannya, membawanya ke tempat yang aman. Bahkan jika pihak lain memiliki alam Sage yang tersembunyi, itu tidak akan berarti hilangnya nyawanya. Adapun alam di bawah Sage, bahkan untuk alam pemusnahan kelas 9, dia tidak takut pada siapapun. Faktanya, jika dia benar-benar menghadapi alam pemusnahan tingkat ke-9, dia mungkin akan sangat gembira, itu bernilai jutaan poin atribut. Jika dia dapat membunuh satu saja, itu akan menjadi keberuntungan yang dapat mengubah keluarga Gu sepenuhnya. Bukan hanya untuk meningkatkan dirinya sendiri lagi, bahkan leluhur dan guru tua dapat mengolah tubuh Dao yang diperoleh jika mereka mau. Aku akan pergi menemuinya. Jika ada bahaya, panggil saja bantuan, dan saya akan segera kembali. Kata Sage Jian Chen dan memimpin menuju ribuan mil langit tinggi, mendekati batas kehampaan. Sepertinya Penatua Jian Chen tidak akan bisa menanganinya sendirian, Sage Zhao akan membantunya. Melihat hal itu dan karena Tuan Muda telah berbicara, Sage Zhao tidak ragu lagi dan dengan sekejap, dia pun mengikuti jejaknya. Untuk sesaat, hanya Gu Changge dan Dongfang Jing, yang masih merupakan iblis pohon yang tidak dapat melakukan transformasi di atas nadi roh, yang tersisa di dalam gua. Meskipun Dongfang Jing berada di alam gerbang surgawi, dia juga memasang ekspresi canggung, tidak mampu menyombongkan diri bahwa dia bisa melindungi Gu Changge, lagi pula, bahkan dia bukanlah tandingan monster muda yang tangguh ini. Bab 225, Membunuh Wu Jiang, mengirim seluruh keluarga Wu secara berurutan. Merasakan sisa kekuatan pertempuran hebat Sang Sage di atas surga, bersama dengan aura yang luar biasa itu. Kekuatan hukum ditransmisikan secara terus-menerus. Gu Changge juga sedikit mengernyit, memperhatikan dengan saksama. Itulah kali pertamanya dia menyaksikan pertempuran di alam Sage. Meski terpisah jarak puluhan ribu mil, dia masih bisa merasakan sisa kekuatan yang mengerikan. Tidak heran ada perbedaan yang sangat besar di atas kelas 9. Di alam Sage, setiap tindakan dapat meminjam kekuatan langit dan bumi. Bahkan 100 siswa kelas 9 tidak mungkin bisa menahan satu orang Sage. Gu Changge bergumam pelan pada dirinya sendiri. Di sampingnya, Dongfang Jing memiliki banyak pikiran yang berkelebat di benaknya setelah beberapa saat tercengang. Awalnya, dia bertanya-tanya apakah dia telah mengungkap dirinya sendiri. Tapi itu jelas tidak mungkin terjadi, lagi pula, pemuda itu telah memberi tahu keluarga Dongfang, dan leluhurnya sendiri saat ini sedang dalam perjalanan. Lagi pula, tidak ada permusuhan antara Sekte Kenaikan Abadi dan dirinya, jadi mengapa mereka repot-repot? Dengan demikian, orang-orang ini, jelas mereka ada di sini untuk pemuda ini. Orang-orang ini pasti ada di sini untukmu, Dongfang Jing tiba-tiba berbicara. Namun saat orang-orang ini datang demi Gu Changge, mengapa mereka juga berkelahi dengan orang lain, tanpa sekalipun melirik Gu Changge?
Seharusnya begitu. Gu Changge mengangguk sedikit, tidak begitu mengerti apa sebenarnya niat orang-orang ini. Jadi kamu tidak khawatir? Dong Fang Jing bertanya dengan bingung. Khawatir tentang apa? Kecuali ada kekuatan besar kerajaan raja yang tersembunyi, aku, Tuan Muda, sungguh tidak akan bisa melarikan diri. Tetapi jika ada kekuatan besar kerajaan raja, mengapa repot-repot dengan sandiwara seperti itu? Menekan semua orang di sini secara langsung akan jauh lebih mudah. Ucap Gu Changge sambil menatapnya, nadanya sangat tenang. Sekalipun dia belum memahami tujuan sebenarnya dari musuhnya, setidaknya dari situasi saat ini, tidak mungkin ada kekuatan besar kerajaan raja yang bersembunyi. Jika tidak, mereka tidak akan melakukan tindakan yang tidak perlu seperti itu. Tepat saat dia tengah memikirkan hal itu, sebuah sosok muncul di atas gua tanpa disadari. Orang itu mengenakan jubah tau hitam dan tampak agak terhormat, auranya telah mencapai kesempurnaan alam tak terbatas tingkat ke-7. Melihat ini, Gu Changge tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya. Orang-orang ini, tentunya mereka tidak berencana menggunakan seorang kultivator kelas 7 untuk membunuhnya, bukan? Itu terlalu meremehkannya. Apakah kamu Gu Changge? Santo Wu Jiang berdiri di atas gua, berbicara dari ketinggiannya. Sementara itu, di ketinggian 10.000 mil di langit, semua orang juga menyadari keributan di bawah. Dua tetua bijak dari Sekte Kenaikan Abadi mengintensifkan serangan mereka, mencegah mereka melarikan diri. Akan tetapi, bahkan termasuk leluhur keluarga Gu, setelah menyadari bahwa yang muncul hanyalah seorang junior di alam tak terbatas tingkat ke-7, mereka tidak berniat datang untuk menyelamatkan. Binatang iblis kelas 7 tidak akan bertahan 2 jurus di tangan Gu Changge. Ancaman apakah yang dapat ditimbulkan oleh seorang kultivator kelas 7 kepadanya? Bahkan seorang siswa kelas 8 kemungkinan besar akan mati tanpa keraguan dalam 10 gerakan. Dan jika Gu Changge benar-benar ingin mengeluarkan kekuatan penuhnya, satu gerakan saja sudah cukup. Sama seperti Dong Fang Jing sebelumnya, saat merasakan kekuatan susunan pedangnya, dia merasakan krisis yang seperti sedang menghadapi kematian. Kalau saja dia tidak membuka mulutnya tepat waktu, dia pasti sudah tewas di tempat. Siapa kamu? Gu Changge tidak menjawab, tetapi malah meliriknya dengan acuh tak acuh dan bertanya balik. Aku adalah pewaris suci puncak ke-9 dari Sekte Kenaikan Abadi, Wu Jiang. Nama ini mungkin asing bagi Anda. Tapi tak masalah, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Misalnya, orang tuamu meninggal di tanganku, dan saat itu terjadi, kita tidak jauh dari sini. Di samping itu, pembunuh kelas 9 yang mencoba membunuhmu beberapa hari yang lalu, akulah yang mengaturnya. Dan Gu Kuang yang sudah tua itu, aku mengatur agar seseorang melukainya juga. Hanya saja aku tidak menyangka keluarga Gumu memiliki keberuntungan seperti itu. Sein Wu Jiang tersenyum tipis, kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya, menatap ke arah Gu Changge saat dia menjelaskan hubungan mereka secara terperinci. Saat kata-katanya selesai, ekspresi Gu Changge tampak gelap. Dia bermaksud untuk mencari pewaris suci puncak ke-9 dari Sekte Kenaikan Abadi di negara bagian tengah dan berurusan dengannya nanti. Dia tidak menyangka pihak lain akan mencarinya lebih dulu. Tetapi itu juga bagus, itu menyelamatkannya dari kesulitan untuk mengajukan tantangan nantinya. Sekalipun dia tidak mempunyai ingatan atau ikatan emosional dengan kedua orang tuanya di dunia ini, bagaimanapun juga, hutang atas pembunuhan kedua orang tuanya tidak dapat terbayar. Terlebih lagi, ayahnya baru saja terluka belum lama ini, hidupnya sudah mendekati akhir, dan jika bukan karena pil tulang akar yang dimilikinya, yang membantu ayahnya menerobos ke alam pemusnahan tingkat ke-9, tidak akan ada harapan. Dan sekarang, mereka bahkan mencoba membunuhnya. Bagus, sangat bagus. Gu Changge tertawa terbahak-bahak, menatap Sein Wu Jiang seakan-akan sedang menatap orang mati. Ingin balas dendam? Coba kejar aku dulu. Sein Wu Jiang juga telah mendengar tentang kemampuannya bertarung melampaui levelnya, dan ditambah dengan makhluk kelas 8 di sisinya, dia hanya meninggalkan sepatah kata dan segera mundur. Berlari kencang melewati hutan pohon raksasa surgawi, dia akan segera hilang dari pandangan. Pasti ada tipuan di sini. Dong Fang Jing buru-buru memperingatkan setelah melihat ini. Aku tahu, Gu Changge menanggapi, sambil mengejar dengan cepat. Kau tahu, namun kau masih mengejarnya. Dong Fang Jing terdiam sejenak, lalu tak dapat menahan diri untuk berseru pasrah. Tetapi kemudian memikirkan kekuatan mengerikan pihak lain saat menghadapi kesempurnaan alam tak terbatas tingkat ke-7, sungguh, dia mudah ditangani. Untuk memastikan keselamatannya, Dong Fang Jing memutuskan untuk memperluas akarnya sendiri lagi, menyebar ke seluruh bumi untuk merasakan semua gerakan dalam jarak 1000 mil. Jika suatu bahaya menimpanya, dia akan menolong semampunya. Lagi pula, berkat dialah dia mendapat kesempatan untuk kembali ke keluarga Dong Fang lebih awal dan ditambah lagi, Gu Changge adalah suami dari cicit perempuannya yang belum pernah dia temui sebelumnya, dengan pertimbangan apapun, dia seharusnya membantu. Hehe, seperti yang diduga, kau mengejarnya. Pewaris suci Wu Jiang merasakan kehadiran yang mendekat dengan cepat di belakangnya dan sedikit melengkungkan bibirnya. Meskipun lawan dapat bertarung lintas wilayah, tidak bisakah ia melakukan hal yang sama?
Melawan para kultivator biasa, bahkan jika mereka berada di alam gerbang surgawi tingkat 8, dia juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Dalam pandangan pewaris suci Wu Jiang, apa yang disebut pertempuran lintas alam bukanlah sesuatu yang mustahil. Namun dia mengabaikan satu hal. Musuh yang dihadapi Gu Changge yang melintasi alam adalah para jenius, bukan para kultivator biasa. Bakat Dongfang Mingyue tidak kalah luar biasa dengan bakat Wu Jiang. Bukankah dia dengan mudah ditekan oleh Gu Changge yang melintasi alam besar saat itu? Tentu saja, keyakinan pewaris suci Wu Jiang tidak hanya datang dari dirinya sendiri, yang lebih penting, dia mendapat bantuan dari tetua alam pemusnahan kelas 9 dari keluarga Wu. Dalam hitungan saat mereka mengejar dan melarikan diri, mereka sudah berada puluhan ribu mil jauhnya dari tempat semula. Baru setelah mereka mencapai hutan terbuka yang dikelilingi pegunungan, pewaris suci Wu Jiang tiba-tiba berhenti. Dia berdiri diam di atas air terjun, menunggu yang lain menyusulnya. Hanya dalam sekejap, Gu Changge sudah mendekat, sambil mengamati keadaan sekelilingnya. Gunungnya jernih dan airnya indah, kamu pasti tahu bagaimana memilih tempat untuk dirimu sendiri. Gu Changge berbicara tanpa emosi, dan sembari berbicara, dia sudah menyiapkan menara Xuan Huang, bersiap untuk menghancurkan yang lain hingga hampir mati kapan saja. Hehehe, terlalu percaya diri hanyalah kesombongan. Di wilayah utara yang terpencil ini, dijuluki anak ajaib mungkin sesuatu, tapi tahukah kamu, bahkan aku tidak dianggap sebagai anak ajaib teratas di negara bagian tengah. Baiklah, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu seberapa jauh perbedaan antara dirimu dan seorang jenius sejati. Itu bisa dianggap membiarkanmu mati tanpa penyesalan. Pewaris suci Wu Jiang berbicara seraya memanggil harta ajaib, yakni penggaris. Akan tetapi, tingkatannya tidak setinggi menara Xuan Huang milik Gu Changge, itu adalah harta karun sihir tingkat surgawi rendah. Gu Changge sedikit mengernyit, dia sudah menunggu cukup lama namun tidak melihat ada bantuan darinya, dia mengira ada semacam jebakan. Sekarang tampaknya orang ini hanya mencari kematian. Dia lalu tak ragu lagi, langsung menunjuk ke arah lawan, menara Xuan Huang memancarkan energi spiritual Xuan Huang yang pekat saat menghantam dengan dahsyat. Berdengung, dua harta ajaib tingkat surgawi saling beradu dalam sekejap. Hasilnya sungguh mengejutkan bagi pewaris suci Wu Jiang, yang mengira meskipun tingkatan harta ajaibnya lebih rendah, dia masih satu alam agung lebih tinggi, dan dia hanya selangkah lagi menuju alam gerbang surgawi tingkat 8. Bukankah seharusnya dia lebih kuat dari pihak lainnya? Namun saat terjadi tabrakan, penguasa itu langsung terlempar dan hampir melukai dirinya sendiri. Namun, menara Xuan Huang milik lawan tetap tidak berkurang kekuatannya, menghantam ke arahnya. Bahkan mengunci aliran energinya, membuatnya tidak punya kesempatan untuk menghindar. Dalam keputusasaan, pewaris suci Wu Jiang hanya bisa mengerahkan seluruh energi spiritualnya, membentuk penghalang roh di depannya. Retakan, menara Xuan Huang menabrak penghalang roh itu dalam sekejap. Meskipun momentumnya sedikit melemah, kekuatannya masih sangat besar. Spirit barrier tidak mampu bertahan, saat bersentuhan, ia hancur seperti kaca. Segera setelah itu, menara Xuan Huang menghantam dadanya dengan keras. Pewaris suci Wu Jiang terpental mundur, tak kuasa menahan diri untuk memuntahkan seteguk darah segar di udara, merasakan ketidaknyamanan teramat sangat saat organ-organ dalamnya bergejolak. Benar-benar monster, mata pewaris suci Wu Jiang melotot, dipenuhi kengerian yang tak tertandingi. Dia pikir itu adalah situasi yang menguntungkan, tetapi baru saja bertukar satu kali, dia menderita cedera pada organ dalamnya. Apakah ini alam kekosongan pemurnian kelas 6? Mungkinkah lawan telah menyembunyikan alam aslinya? Dia tidak percaya bahwa dia jauh lebih lemah daripada tuan muda dari domain utara. Tetapi Gu Changge tidak memberinya waktu lagi untuk terkejut. Dalam sekejap, dia menatapnya dari posisi tinggi, sekali lagi mengangkat tangannya dan menunjuk. Menara Xuan Huang berbalik arah, berubah menjadi seberkas cahaya yang diarahkan langsung ke jantungnya. Badan menara itu berputar cepat, ujungnya diarahkan tepat ke jantungnya. Melihat hal ini, pewaris suci Wu Jiang segera memanggil kembali harta ajaibnya sendiri, dan menaruhnya di hadapannya untuk diblokir. Tapi hasilnya sama saja. Inilah musuh prostatitis dan sering buang air kecil. Jika Anda menemukan papiloma pada tubuh Anda, lakukan ini segera. Begitu mereka bersentuhan, gaya di antara keduanya benar-benar berbeda. Sebuah retakan bahkan muncul di penggaris harta ajaibnya, dan retakan itu pun terpental jauh. Saat menara Xuan Huang berputar cepat, ia sudah menusuk ke arah jantungnya. Retakan, pewaris suci Wu Jiang hanya punya waktu untuk melindungi dirinya dengan energi spiritual, tanpa sempat mendirikan penghalang. Dan dengan suara keras lainnya, harta karun sihir pertahanan jubah Taoisnya telah hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan-pecahan yang berjatuhan. Harta karun sihir pertahanan kelas atas tingkat bumi, hancur begitu saja. Pewaris suci Wu Jiang bahkan tidak sempat merasakan kehilangan karena dia terpental lagi, memuntahkan seteguk darah segar. Matanya terbuka lebar karena terkejut. Menatap tak percaya ke arah Gu Changge yang tengah menatapnya tanpa ekspresi, seakan-akan sedang menatap orang mati. Bagaimana dia bisa begitu kuat?
Dan mata itu, sejak awal, dia tidak pernah menganggapnya sebagai lawan. Melihatnya menunjuk lagi, pewaris suci Wu Ji yang tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Memblokir 2 kali hampir merenggut setengah nyawanya, harta sihir tingkat rendah surgawinya telah retak, dan harta dharma pelindungnya pun hancur total. Jika terjadi serangan ketiga, dia akan mati atau menjadi cacat. Silakan, tetua, campur tangan. Dia hanya bisa memanggil tanpa ragu. Mengikuti suaranya, sesosok tubuh langsung muncul di belakang Gu Changge, mengangkat pisau panjang di tangan, dan menebas ke arah leher Gu Changge. Dia tidak memilih untuk membantu Wu Jiang menghalangi serangan itu, lagi pula, selama dia membunuh anak muda ini, serangan itu dengan sendirinya akan hilang. Setidaknya, anak muda ini harus membatalkan pembunuhannya terhadap Wu Jiang untuk menghindari serangannya sendiri. Namun, untuk amannya, dia tetap mengangkat tangannya dan memasang penghalang roh di depan pewaris suci Wu Jiang, jadi anak muda ini tidak akan menyeret seseorang bersamanya jika dia akan mati. Dengan adanya penghalang roh itu, pewaris suci Wu Jiang akhirnya dapat bernapas lega. Matanya terbelalak karena dia ingin menyaksikan sendiri kepala Gu Changge membentur tanah. Namun, lawannya tampak ketakutan dan terdiam, hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Atau mungkin, dia sama sekali tidak menyadari bahwa seorang ahli alam pemusnahan tingkat 9 tiba-tiba muncul di belakangnya. Memang, bagaimana mungkin seorang kultivator alam tak terbatas tingkat 7 berani bergerak? Baru setelah alam pemusnahan tingkat ke-9 muncul, Gu Changge akhirnya mengonfirmasi dan menenangkan pikirannya. Dia tidak percaya bahwa setelah susah payah, bahkan dengan mengerahkan 2 orang sage, mereka akan mempercayakan tugas penting membunuhnya kepada seorang kultivator alam tak terbatas tingkat ke-7 yang masih rendah. Sekarang lawan sudah muncul, segalanya akan menjadi lebih mudah. Sedangkan untuk serangan dari alam pemusnahan kelas 9, kenapa repot-repot menghindar? Di bawah pengawasan Sein Wu Jiang, bila pedang panjang itu tanpa halangan, langsung menebas leher Gu Changge. Selesai, selesai. Hahaha, makhluk apa yang berani bersaing denganku, tuan muda? Lagi pula, dia hanya seekor semut dari wilayah utara. Makhluk hina. Santo Wu Jiang, menyaksikan kejadian ini, menjadi gila dan berteriak-teriak histeris. Pukulan yang baru dia berikan 2 kali sebelumnya benar-benar menghantamnya. Bonus new member tanpa tu di sini. Sampai sekarang dalam perjalanan kultivasinya, dia belum pernah bertemu monster seperti itu. Dia seharusnya tidak ada di dunia ini, lebih baik mati saja. Kalau tidak, begitu dia sampai di negara bagian tengah, orang yang mati pastilah dirinya sendiri. Keputusan ini benar-benar tepat, untuk membasmi ancaman itu sejak awal. Kekuatan besar alam pemusnahan dari keluarga Wu, setelah mengiriskan pedangnya di leher, mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang salah serius. Ketika dia memenggal leher lawan, tampaknya tidak ada perlawanan sama sekali, tidak ada sensasi teriris menembus daging dan tulang. Bahkan setelah pedang itu lewat, tidak ada setetes darah pun yang mengalir. Ledakan, disertai suara benturan keras, menara Xuan Huang bertabrakan dengan penghalang roh. Bagaimana ia masih bisa memiliki kekuatan seperti itu setelah kematian? Wajah orang suci Wu Jiang menegang, dia juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dalam kegembiraannya tadi, dia gagal menyadari, lawannya tidak berdarah setetes pun. Kamu tampaknya sangat bahagia. Gu Changge sedikit menggerakkan lehernya, mengangkat sebelah alisnya, dan berbicara kepada Sein Wu Jiang yang terlindungi di bawah penghalang itu. Pedang yang telah lewat tidak melukai lehernya sama sekali karena langsung berubah menjadi halus. Bagaimana bisa kamu? Dasar monster. Tetua, cepat bunuh dia. Santo Wu Jiang, wajahnya dipenuhi kengerian dan tatapan mata yang membawa ketakutan yang tak terbantahkan, memandang Gu Changge. Bagaimana dia bisa tidak terluka oleh pedang kelas 9, setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa dia tidak menghindar saat pedang itu menebas kepalanya. Gerakan yang bagus, tapi orang tua ini ingin melihat berapa kali kamu bisa menggunakannya. Kekuatan besar alam pemusnahan dari murid keluarga Wu berkontraksi, tetapi dia tidak panik. Dengan mengangkat tangannya, dia mengayunkan bilah pedang lainnya, tidak hanya membawa niat pedang yang mengerikan tetapi juga gelombang keterampilan ilahi keluarga Wu, api hitam. Meskipun dia tidak yakin bagaimana dia menghindari bilah pedang sebelumnya, api hitam ini, begitu bersentuhan, akan melekat seperti parasit sumsum tulang, mustahil untuk disingkirkan. Jangan terburu-buru, ini belum giliranmu. Gu Changge, tanpa menoleh, dengan acuh tak acuh menjentikkan jarinya. Seketika, 81 pedang terbang yang terkondensasi dari kekuatan kesengsaraan surgawi muncul di sekelilingnya. Mereka membentuk formasi pedang tak berwujud, menjebak dirinya dan pembangkit tenaga alam pemusnahan kelas 9 di dalamnya. Hanya dengan pikirannya saja, sosoknya memanfaatkan bayangan pedang untuk muncul di lokasi lain, tidak menerima beban api hitam secara langsung. Dongfang Mingyue pernah menggunakan teknik yang sama. Dalam formasi pedang, seseorang dapat memanfaatkan bayangan pedang untuk pergerakan seketika. Setelah sekadar melirik kekuatan besar alam pemusnahan, formasi pedang tak berbentuk tiba-tiba aktif.
81 pedang terbang menjeratnya erat-erat, di antara kilatan pedang, suara guntur samar-samar bergema. Merasakan aura mengerikan pada pedang terbang, pembangkit tenaga alam pemusnahan itu tak dapat menahan diri untuk tidak menyempitkan pupil matanya. Dia hanya bisa terus menghindar, aura kehancuran itu terlalu mengerikan, membuatnya secara naluriah tidak berani menyentuhnya. Namun penundaan ini sudah cukup. Sosok Gu Changge telah menghilang. Kemana dia pergi? Orang suci Wu Jiang berteriak kaget. Tetapi yang menanggapinya adalah rasa sakit yang menusuk dan dingin di dadanya. Sambil menunduk, dia melihat setengah pedang terbang menonjol dari dadanya. Di belakangnya, suara Gu Changge terdengar seperti malaikat maut yang hendak merenggut nyawa. Aku berencana untuk menemuimu di negara bagian tengah nanti, tetapi tidak menyangka kau akan menyerahkan dirimu sendiri, sehingga tuan muda ini tidak akan mendapat masalah. Selain itu, hari ini aku akan mengambil nyawa kalian berdua. Tentu saja, ini hanya akan dihitung sebagai bunga. Tenang saja, jangan terburu-buru, tunggu tuan muda ini mengantar seluruh keluarga Wu mu pergi, akan lebih baik jika ada yang menemanimu. Saat berbicara, Gu Changge menyalurkan kekuatan kesengsaraan surgawi melalui pedang terbang langsung ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, organ dalamnya hancur berkeping-keping, bahkan jiwa ilahinya hancur di bawah kekuatan kesengsaraan surgawi, mengakhiri hidupnya sepenuhnya, tidak meninggalkan sedikit pun jejak vitalitas. Jiang Er, berani sekali kau, bocah nakal. Serang aku dengan nyawamu. Ahli alam pemusnahan dari keluarga Wu, yang menghindari pedang terbang petir kesengsaraan, juga langsung memerah karena marah saat menyaksikan pemandangan ini. Dia dengan paksa mengambil dua pedang terbang, dan keluar dari formasi pedang. Dengan lambaian tangannya, api hitam yang dahsyat menyapu ke arah Gu Changge bagai gelombang pasang, berniat membuatnya menemani Wu Jiang dalam kematian. Gu Changge, mendengarkan pemberitahuan sistem yang berdering di telinganya. Tuan rumah telah membunuh seorang kultivator alam tak terbatas, hadiah, 100.000 poin atribut. Menghadapi gelombang besar api hitam, dia hanya tersenyum tipis. Di tanah, beberapa sulur dengan cepat melilit pergelangan kakinya seperti akar yang menyeretnya ke bawah tanah, membantunya menghindari sebagian kerusakan dari api hitam. Namun, Gu Changge dengan santai menjentikkan jarinya dengan suara jentik. Seketika, gelombang guntur berwarna ungu yang sama besarnya menyapu dari belakangnya. Pada saat ini, kekuatan besar alam pemusnahan akhirnya menyadari bahwa pupil matanya entah kenapa berubah menjadi emas gelap, memberikan perasaan seolah-olah melihat semuanya. Teknik milik Gu Changge mirip dengan teknik ilahi milik keluarga Wu, namun, teknik itu dibentuk dari kekuatan pemusnahan petir kesengsaraan, bukan api hitam.